Hai, Rizky di sini. Kalau misalnya kita biasanya itu nge-review laptop gaming dari Lenovo seperti IdeaPad Gaming 3i atau Lenovo Gaming yang 5i itu dia bentuknya kalem-kalem. Yang ini bentuknya masih kalem tapi RGB-nya lumayan ganas. Inilah Lenovo Legion 7i. Sama seperti Legion 5, Legion 7i ini mempunyai desain yang clean, solid, dan juga professional looking, seperti halnya laptop gaming dari Lenovo. Bobot dan tebalnya juga masih sama seperti yang dulu, memang bukanlah yang paling ringan ataupun yang paling tipis, tapi yang terpenting, di sini Lenovo mementingkan performance dan cooling yang mereka miliki ketimbang dimensi karena ingin memberikan performa maksimal kepada user. Surface atasnya termasuk clean parah dengan logo Legion dan Lenovo di bagian pinggir, dan bagian tengahnya cenderung polos membuat laptop ini cocok buat orang yang suka dengan clean aesthetic. Hinge laptopnya sangat solid, laptop ini bisa dibuka pakai satu tangan dan hinge-nya juga bisa dibuka sampai 180 derajat. Di depan ada monitor 15,6 inch Full HD IPS 144Hz dengan color gamut yang tinggi dan juga sudah support HDR400 dengan sertifikat VESA. Jujur ini adalah salah satu monitor laptop gaming yang paling bagus yang pernah gue lihat, apalagi bezelnya juga sudah dipertipis dan webcam tetap ada di bagian atas monitor dengan privacy shutter. Kita nggak dapat kode dari monitornya, jadi sepertinya ini adalah custom monitor hanya untuk Lenovo Legion 7i yang nggak ada di laptop lain. Di bawah ada keyboard dengan layout yang sama dengan gaming laptop Lenovo yang lain, jarak antara key dengan key yang lain itu masih agak ketat dan juga mempunyai numpad di sebelah kanan. Layout keyboard laptop ini menurut gue adalah salah satu yang paling ergonomis dan lengkap karena power button itu terpisah, function key juga lengkap, media button ada di pojok kanan, dan function-function lain untuk produktivitas itu juga ada seperti kalkulator atau instant snipping tool. Keyboard ini juga mempunyai individual backlit di mana ini bagus banget dan juga beberapa aksen RGB yang tersebar di seluruh laptopnya yang nanti akan gua bahas. Yang gue kurang serak hanyalah penempatan touchpad yang cenderung ke kiri, di mana tangan kiri gue itu suka kena sama touchpad, tapi untungnya saat ngetik sih ada palm rejection yang mencegah kursor mouse untuk pindah-pindah. Untuk kelengkapan port, di sebelah kanan hanya ada satu USB 3.2 Gen 1, sementara di belakang ada Full HDMI port, 2 USB 3.1 Gen 1, LAN port, charging port, dan Kensington lock. Dan di sebelah kiri ada dua USB Type-C port, di mana yang satu sudah support Thunderbolt 3 dan satu audio combo jack. Terakhir di desain yang mau gue bahas adalah RGB-nya. Kalau biasanya RGB di laptop Legion itu lebih kalem dan low profile, di Legion 7i ini RGB-nya itu lumayan gak santai. Keyboardnya sendiri sudah individual backlit, lalu backlit RGB juga ada di bagian depan bawah, di mana ada LED strip yang mirip dengan ROG Strix, dan juga di bagian belakang di exhaust fan juga ada lampu RGB juga. Dan ini membuat laptopnya itu ya jadi bersinar-sinar heboh gitu. Jujur kalau misal buat gue sendiri, gue lebih demen main pakai dua warna aja, yaitu biru dan pink yang ngasih kesan kayak retro punk gitu. Tapi ya intinya kalau kalian mau custom sesuka kalian, custom RGB di sini itu memakai software iQOO punya Corsair. Jadi ini adalah laptop pertama yang menggunakan Corsair iQOO sebagai software RGB mereka. Performa laptop ini adalah salah satu yang kenceng di kelasannya. Prosesornya sudah menggunakan Core i7 10875H, di mana dia posisi performanya sudah di atas 10750H, tapi masih setara dengan Ryzen 7 dan slightly di bawah Ryzen 9. Secara performa Cinebench ya prosesor ini udah cukup banget lah, mau dipakai untuk gaming ataupun editing sudah sangat cukup. RAM-nya juga sudah 16GB dan juga didampingi dengan RTX 2060. Walaupun kalau kita ngeliat di harga segini itu ya performanya agak nanggung sih. Apalagi kalau kita tahu ada SKU lain yang menggunakan 32GB RAM dan RTX 2070 Super di harga yang nggak terlalu jauh berbeda. Kerasanya SKU ini ya jadi nanggung banget jadinya. Tapi terlepas dari semua itu, Legion 7i ini sendiri sudah punya fitur-fitur yang banyak untuk menjadi laptop gaming ataupun produktivitas di harga yang ya bisa dibilang cukup mahal. Laptop ini sendiri sudah bisa ngangkat game esports sampai frame rate ratusan dan juga title AAA di 60 fps dengan resolusi Full HD. Untuk produktivitas pun laptopnya juga udah oke banget, mau dipakai untuk editing ataupun 3D rendering. Laptop ini udah sangat capable, palingan ya footage-nya jangan yang 4K aja. Kalau mau editing memakai footage 4K ya bisa kali previewnya dijadikan setengah.
Nah, kalau buat heat management, laptop ini udah menggunakan cooling vapor chamber yang dinamakan Legion Cold Front 2.0. Cuma sayangnya ternyata bahkan sampai vapor chamber pun nggak cukup dalam mendinginkan Core i7 10875H ke suhu 80 derajat saat full load. Jadi ya kita belum bisa bilang kalau misalnya cooling ini bagus untuk prosesornya. Namun saat kita stress test menggunakan Firestrike, ternyata laptopnya itu bisa lulus sampai 99%. Mengagumkan juga, suhu GPU dan juga keyboard itu juga nggak ada yang sadis. Jadi di cooling yang kali ini gua anggap memang Core i7-nya yang panas dan bukan kesalahan di cooling. Setelah menggunakan laptop ini selama beberapa hari, ternyata pengalamannya cukup menyenangkan ya. Karena layarnya yang bagus, coolingnya oke, dan juga capability-nya dalam memainkan game juga kenceng, gue bahkan sampai beberapa kali main game dan ngedit itu di laptop ini, dan ngerasa kalau laptop ini cocok juga kalau misal mau menggantikan daily driver gue sebagai laptop editing. Hanya saja gue memang kurang suka dengan adanya numpad dan gue lebih suka dengan laptop yang punya travel yang lebih dalam ketimbang keyboard dari Legion 7i. Kalau biasanya laptop Lenovo itu enak banget keyboardnya, entah kenapa di Legion 7i ini travelnya terasa kurang dalam. Tapi walaupun begitu, Legion 7i mempunyai banyak profil-profil cooling dan juga RGB profile yang bisa kita ganti-ganti sesuka kita. Dengan FN plus Q kita bisa mengaktifkan mode silent-nya apabila memang kurang demen sama yang berisik-berisik. Dan juga apabila kalian ngerasa malas untuk install Corsair iQ, kalian bisa juga untuk memakai FN dan Space untuk ngatur profil RGB-nya secara langsung. Hanya saja ya nggak se-fleksibel menggunakan iQ. Untuk kapasitas baterai life laptop ini lumayan panjang. Buat sebuah laptop gaming dia bisa tahan sampai 5 jam pemakaian ringan. Namun sayangnya saat Corsair iQ-nya dinyalakan, laptop ini hanya tahan sampai 3 jam aja. Untuk kalian yang mau upgrade laptop ini juga tenang, laptop ini punya 2 slot RAM SODIMM dan juga 2 slot M.2 yang bisa diganti-ganti sesuka hati kalian. Jadi buat upgradability laptopnya udah oke lah. Tapi untuk SSD-nya sendiri, di SKU ini aja kita udah dikasih 1 TB SSD yang speed-nya itu kenceng banget. Jadi ya menurut gua untuk upgrade SSD sepertinya buat long term banget lah ya. Oh iya, untuk adapternya di sini adapter Lenovo cukup bongsor karena dayanya juga tinggi. Ya memang harus dimaklumi karena buat ngangkat Core i7 High Performance dan RTX 2060 itu butuh power supply yang juga gede. Terakhir adalah speaker laptop ini memang hanya ada 2 dan itu pun downfiring, tapi jujur laptop ini punya speaker yang paling jernih yang pernah gua rasakan. Bassnya memang nggak terlalu kerasa, tapi kejernihannya itu yang gua bisa bilang kalau ini adalah salah satu speaker laptop yang premium. Buat sebuah laptop gaming di harga 30 juta, jujur SKU yang ini gue anggap agak nanggung dan gue lebih menyarankan yang versi 2070 Super di harga 36 juta. Tapi ya kalau kita ngomong soal fitur, laptop ini udah lengkap banget lah. Udah ada Thunderbolt 3, monitor VESA HDR 400, speaker yang bagus, dan juga upgradability yang fleksibel membuat laptop ini cocok untuk menjadi laptop gaming premium. Dan apalagi kita kan ngomong ini adalah laptop gaming Lenovo, yang berarti di setiap pembelian itu sudah ada accidental damage protection dan juga Microsoft Office 2019 yang gratis untuk setiap pembelian laptop Lenovo. Dan jadi itulah pendapat kita tentang Lenovo Legion 7i. Selain dari RGB-nya, laptop ini tetaplah sebuah laptop yang punya performa tinggi, yang juga punya fitur yang banyak banget. Jadi ya kalau misalnya ditaruh di harga 30-36 juta, ya mungkin pantas lah ya. Dan kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, gua Rizky, always stay safe.